Itulah akibat nonton Set Food. Yo, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Karena banyak yang request buat gua ngadain Set Food Rewind di penghujung tahun ini ya. Jadi di Set Food Rewind ini gue bakal ngurutin ada top 5 Set Food versi gue di tahun 2022. Nah, gue udah pilih yang menurut gue emang baik itu makanannya yang jelek ataupun ownernya yang jelek. Gue bakal mulai, ini versi gue, mungkin gue bakal countdown aja. Jadi dari angka 5, dari urutan ke-5 sampai nanti yang finalnya di akhir video bakal gue tunjukin yang akhir, yaitu yang nomor satunya cuy. Ya gue bakal mulai aja dari yang nomor 5. Anjay, udah kayak inian gue, on the spot. Kita mulai aja dari nomor 5, ini yang versi gue yaitu adalah nasi kebuli konflik. Kenapa ini masuk top 5? Ternyata setelah gue menseleksi ya jajaran Set Food gue, menurut gue ini ternyata yang paling mending, Pak. Oke, jadi tapi kita nggak tahu ya, gue nggak tahu. Tapi dari segi looks, di antara 5 menurut gue ini yang paling mending, tapi gue nggak tahu secara rasa. Oke, yang pertama ini bakal gue cobain tuh namanya nasi kebuli komplit ya. Ini harganya 30.000 di ojek online, cuy. Oke, jadi kalau gue lihat di sini dapat nasi kebulinya dengan porsi yang sedikit, terus dapat juga potongan ayam, dapat acar, sama dapat kerupuk. Lihat dong kerupuknya, masih dengan hitam-hitam misterius dan juga minyak-minyak. Dan kalau lihat dari penampilannya memang sudah mau 2023, tidak ada improvement ya, tetap benyek. Memang ini adalah ciri khasnya berarti, bukan masalah kekurangan, ini adalah ciri khas nasi kebuli konflik. Kita lihat ya, masih banyak sekali, tapi dari segi aroma sebenarnya nggak sebau yang awal waktu gue pernah review cuy. Ini baunya tidak mencurigakan walaupun nasinya sangat. Ya kita cobain aja dari ayamnya dulu. Oke, sebelum mulai reviewnya gue bakal minum dulu sebagai penetral ya. Kita minum dulu pakai fans Ronaldo. Bismillah. Sedih sekali. Oke. Gue bakal coba ayamnya dulu ya. Karena dari segi nasinya, dari tampilan sudah tidak, walaupun dari aroma tidak mencurigakan, tapi dari tampilan sudah sangat terlihat kayak gak mencurigakan sih. Kita cobain ya. Squeeze. Nasi bisa dimakan ayamnya. Udah kayak ayam angatan keberapa kali gitu cuy. Walaupun masih bisa dimakan, tapi teksturnya tuh kayak udah gak tender gitu loh. Nah, kalau gue lihat dari segi nasinya ya, agak sedikit tobat ya. Gak ada kismis-kismis yang kayak kemarin. Tapi baunya mah bau-bau lada gitu loh. Lada di lada dida, cobain ya. Sumpah rasanya mendingan ini ya. Kan teksturnya bikin gue enak. Rasanya mah mending gitu, tapi teksturnya banyak banget anjir. Ada aroma lada, kayak ada aroma bunga lawangnya sedikit, terus ada aroma cengkeh yang gue rasain juga. Seasoningnya pas aja kalau buat gue. Tapi ini nasinya rasanya ya lebih baik dari sebelumnya. Cuman yang emang konsisten kayaknya emang bukan kekurangan dia, tapi emang ciri khas. Ciri khasnya dia adalah ini mungkin bukan nasi kebuli, tapi milna kebuli. Jadi emang sedikit kayak bubur bayi gitu cuy, kayak lembek banget anjir. Ya, berikutnya ternyata di nasi kebuli gue juga penasaran, gue pengen sebenarnya di tempat yang jual nasi kebuli tadi, nasi kebuli konflik tadi banyak banget menu-menu lainnya. Sebenarnya penasaran gue coba, dia tuh jual apapun ada cuy. Sampai baru kali ini gue tahu penjual nasi kebuli jual juga seblak. Nah pas gue lihat nih, gue beli seblak komplit ya. Bukan, namanya seblak super kenyang. Ini harganya 28.000. Jadi kalau gue lihat di sini tuh dia pakai mie. Mie-nya lodoh banget lagi. Kayak pas nyampe tuh ya kuahnya tuh dikit, tau gak lo? Dapat mie, gue lihat ya, dapat sosis warna pink, sudah bisa diduga ya. Ini pinknya juga sudah sedikit putih, sudah bisa ditebak ini adalah sosis mahal. Terus kita lihat juga di sini telur, telur anjing, hitam telurnya cok. Tuh, telurnya hitam loh. Ada telur ceplok, banyak sesuatu yang gue nggak bisa tebak itu apa cuy. Sumpah ya, baunya kagak ada bau kencur ya. Kita cobain aja dah. Ini fix kayak mie instan sih ini. Dia pakai mie instan nih. Udah banyak banget lagi minyak, sumpah udah kayak bubur ya Allah. Mie instan nih, tapi bukan Indomie, gue gak tahu nih apa nih. Kita coba seblaknya, ini seblaknya nih ya. Terus gue. Ya Allah. Gue skip aja dah. Ya. Gue gak tahu nih apa, gue hampir gue muntahin sumpah. Baunya aneh banget kayak bau tengik, gue gak tahu itu apa. Gue gak bisa tebak apaan aja yang ada di hadapan gue ini. Gue gak tahu bentuknya udah kayak menyatu dengan alam.
Jadi tadi pas gue makan seblaknya, gue gak tahu di bawah tadi kerupuknya tuh ada apa. Kayak warna putih kenyal, pas gue gigit baunya tengik banget. Gue gak suka, gue gak tahu itu apa, tapi sumpah. Dan aftertaste-nya juga gak enak banget, kayak bikin isi perut gue tuh mau keluar. Nah untuk di urutan nomor 4, ini ada set food yang menurut gue dari segi makanan dan juga ownernya ini set. Ini dia, seblak anti kritik. Jadi yang bikin gue naruh ini keempat sebenarnya tuh dia dari segi makanan ya. Sebenarnya yang paling setnya waktu di episode gue, kalau kalian pada udah nonton dari episode yang penjual anti kritik, itu sebenarnya paling setnya itu adalah di bagian pempeknya. Tapi gue nggak tahu, gue curiga si owner ini nonton video gue, curiganya karena pempeknya tuh langsung dinonaktifin menunya cuy. Nah pas gue lihat, tapi ada komentar baru nih yang bikin apa ya? Gue ngerasa kayak ini seru untuk dibaca di sini. Nah ini by the way dia ratingnya naik nih 4,3 dari 3,8 terakhir kayak pas gue review. Nah gue bakal bacain satu komentar baru. Ini lucu banget soalnya bagi gue ya. Ini ada yang komen kayak kuahnya hambar banget. Cuman ngomong kuahnya hambar banget gitu. Balasannya panjang banget. Kasih garam sendiri. Atau request minta garam, ntar dikasih kalau nggak punya. Jangan bisanya ngeluh doang. Itu namanya makhluk yang nggak pernah bersyukur kepada Sang Pencipta. Syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Orang cuman protes masalah kuahnya hambar, cok. Dikasih hadis. Ya, kita cobain aja ya. Ini kalau dari segi makanan ya, terakhir yang gue coba ya, seblaknya sebenarnya masih bisa dimakan, masih bisa gue nikmatin lah ibaratnya. Nah, dibanding yang tadi kebuli, sebenarnya seblak di sini beraroma lebih seblak karena ada aroma kencurnya, gak kayak yang tadi ya. Cuman emang di sini yang kenapa dia di atasnya kebuli, ownernya sih yang bikin kocak. Skuy. Ya. Jauh lebih bisa dinikmati dibanding yang tadi sih sebenarnya. Di video terakhir kalau kalian nonton, sebenarnya kan gue juga bukan penikmat ceker gitu ya. Terus kalian pada komen, karena gue juga nggak ngeh gitu. Itu kukunya belum pada dicopotin. Ini gue lihat sih kayak kukunya tuh udah hilang cuy. Tuh. Gue curiga diam-diam dia nonton gitu, terus improve. Berikutnya di warung ini tuh gue pengen coba ada namanya cireng goreng. Nah ini dengan harga 19.000. Wow, 19.000 di ojek online berarti sekitar 14 ribuan lah ya. Di harga aslinya. Menurut gue bentuk cirengnya kagak jelas ya. Bentuknya tuh kagak merata gitu cuy. Ada yang lingkaran, ada yang bentuknya kayak gemblong anjir. Terus biasanya kan kalau cireng itu dapetnya sambel gitu ya. Ini dapetnya saus dimsum gue liat nih. Kita cobain dulu cirengnya. Kita cobain ya. Bismillah. Cireng patah anjir ini. Bukan kayak makan cireng, gue kayak makan lempengan loh. Sudah nggak alot lah. Dua sausnya. Kita coba yang bentuknya kayak gemblong. Saus apakah ini? Saus abang somai. Apa teksturnya beda-beda gini ya? Tadi agak crunchy patah. Yang ini chewy. Lembut lagi. Cil. Lembut lagi. Nih yang ini mendingan teksturnya cuy. Bentar. Ini apaan nih cok? Loh. Gak mungkin kelapa dong. Kok ada kelapa sih? Sumpah kayak kelapa coy. Ada sesuatu di dalam cirengnya. Itu kayak kelapa coy. Gila minyak-minyak mulai masuk mulut gue sampai serak gue. Kok kayak kelapa ya? Nih lu cobain deh. Kayak kelapa teksturnya coba deh. Itu apa nih? Itu putih. Yang lu makan dah. Kayak kelapa gak sih? Kayak kelapa deh. Ya. Ini pakai kelapa ya? Kagak anjir. Lah gak ada rasanya kan? Gue bingung deh inovasi. Ada-ada aja penjual set food loh. Ada-ada aja deh. Gue gak tahu itu apaan sumpah nih. Kayak kelapa teksturnya. Tapi gue dipikir-pikir, kok cireng ada kelapa gitu loh. Nah untuk yang nomor 3 ini sebenarnya gue pengen naruh dia atau pengen nampilin dia di sini juga. Tapi sayang sekali warungnya sudah tutup. Nah untuk yang nomor 3 ini gue jatuhkan pilihan gue kepada penjual nasi kulit dan es teh buah kuldi.
Nah, buat kalian yang belum tahu videonya yang mana, ini gue bakal kasih lihat. Nah, ini kayak gini cuplikan videonya. Nah, kalau kalian pengen nonton fullnya, langsung aja masuk ke videonya ya. Kalian cari aja di playlist Set Food. Kenapa gue menjatuhkan dia sebagai yang nomor 3? Karena menurut gue, niatnya gue tuh pengen review set nasi kulit gitu kan. Nah, pada saat gue pesen nasi kulit itu, jadi gue nggak expect kayak apa. Sekarang ada juga komentar negatif masalah tehnya. Nah, tapi gue nggak expect kalau tehnya tuh bakal seburuk itu gitu loh. Nah, waktu pas gue pesen tehnya, gue bakal cuman expect kayak, oh mungkin tehnya hambar, mungkin tehnya kayak kayak apa sih teh basi, gue juga nggak pernah cobain soalnya kan. Nah, waktu itu gue masih berpikiran positif bahwa tehnya tuh sebenarnya enak. Nah, ketika gue makan nasi kulit, gue tuh pengen menetralkan mulut gue dengan si tehnya itu, karena gue waktu itu kondisinya emang nasi kulitnya juga set gitu kan. Gue nggak kuat makannya dan gue pengen menetralkan dengan tehnya. Pas gue minum tehnya ternyata bosnya. Tehnya tuh sumpah ya, gue sampai kaget sumpah. Pertama kali nyobain teh, gue nggak bohong, gue sumpah nih, gue pertama kali nyobain teh dan itu rasanya tuh kayak aroma air got sama aroma apa sih, kayak buah yang udah busuk kan suka ngeluarin air tuh ya. Nah kayak gitu tuh aroma air buah busuk sumpah. Itu urutan ketiga, kenapa gue nggak bisa bawa makanannya ke sini, karena ternyata pas gue cek lagi warungnya sudah bangkrut. Oke, langsung aja ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini gue jatuhkan pilihan gue ke bubur sumsum the last jamur last of us katanya. Atau bubur sumsum Uganda, gue nggak tahu, banyak banget sebutan-sebutan dari kalian masalah bubur sumsum ini. Nah, dia masuk ke jajaran 2 karena waktu itu gue juga nggak expect kalau bubur sumsum ya ternyata kayak prakarya. Anjir, gue waktu itu gue makan ini, tau gak sih lu? Hasil karya anak SD, abis disuruh gurunya bikin karya terus disuruh makan, tau gak lu? Jadi kayak bubur tuh bener-bener rasa tepung doang, dan gue nggak expect itu gula aren, rasanya bener-bener kayak kopi saset, bukan kopi sasetan juga ya, kayak aroma marjan kopi atau pewangan rasa kopi cuy. Gue nggak bohong, dan santannya pun bisa kalian lihat itu kayak air ASI, air cucian beras gitulah, nggak jelas sumpah. Itu bener-bener salah satu makanan yang gue akhirnya membuka pikiran gue, kok ada ya penjualan kayak gini gitu loh. Nah, kenapa gue juga nggak bisa bawa makanannya kemari? Karena pas gue lihat juga warungnya ternyata udah ditutup. Dan pas gue cek juga warungnya udah tutup itu di berbagai aplikasi ojek online. Gue terakhir pernah baca salah satu reviewnya, kalau nggak salah tuh dia memang pernah sesumbar gitu. Jadi kayak intinya konsumennya bilang kalau kayak gue rugi nih beli di lu gitu kan. Konsumennya bilang gitu kan, gue nggak akan beli lagi. Terus kayak dia tuh sesumbar. Gue juga banyak kok pelanggan gue di tempat yang lain gitu kan. Di aplikasi yang lain. Bukan lu doang, beli aja sono di tempat lain. Ternyata di semua aplikasi bangkrut. Nah, ini dia dengan one and only yang mungkin kalian gak expect, ini adalah sebagai makanan terburuk di Set Food versi gue. Nah ini, jadi kalau kalian, ini udah pernah gue review, jangan jelas ya. Ya, dari yang terakhir gue beli itu kan waktu itu kalau kalian tahu kondisinya itu kan cabai hijaunya basi ya, gue nggak bisa makan. Tapi nasinya kalau nggak salah masih bisa gue makan, dan ayamnya masih bisa gue makan. Walaupun waktu itu cabai hijaunya gue lepeh, tapi ayamnya ternyata yang tidak terkontaminasi dengan cabai hijaunya itu masih bisa gue makan. Dan sekarang gue beli lagi, gue nggak tahu ini orang kenapa bisa seperti ini, makanya gue masukin dia ke jajaran nomor 1 cuy. Gue nggak paham kenapa orang ini bisa berjualan kayak gini, sumpah. Dan ini lebih parah bahkan daripada yang waktu itu gue pesen. Semuanya basi. Nasinya basi, kelihatan udah warna kuning gak fresh ya. Bahkan ini bau banget, sumpah gue mah gak bohong. Ayamnya cabai hijaunya udah gak fresh, bau busuk. Bahkan Yudi nih yang megang kamera gue, dia udah nahan muntah. Dari sepanjang syuting dia nahan muntah, sekarang pun udah pada nahan napas. Gue pun ini nahan napas, sumpah bau banget anjir. Dan ini yang lebih buruknya, waktu pas kita mau coba bikin b-roll di bagian ayam ya, ayamnya kita belek. Dan itu ayamnya juga ngeluarin bau. Dan jujur aja, baunya kayak lu abis ngobel anjir. Ngobel. Baunya bener-bener kayak, aduh, bukan bau makanan, sumpah. Gue bisa bilang ini kayak bau tempat pembuangan sampah. Bahkan saking baunya nih, lu pegang kan, ini kan berembun tuh dia. Lu pegang bungkus, kena embunnya aja tangan lu tuh kayak bau, mohon maaf ya, kayak bau dubur anjir. Gue tadinya masih menganggap bahwa, oh, busuk di pesanan pertama gitu kan. Mungkin gue emang lagi dapat apesnya. Gak mungkin dong dia jual makanan busuk tiap hari, dan pesanan kedua bahkan ini lebih buruk cuy.
Dan ini sumpah ini gue nggak bakal makan karena gue masih pengen selamat ya. Ini udah jelas busuk karena begitu tadi dibelek aja tuh ayam udah ngeluarin bau busuk. Bener-bener busuk, ini udah nggak bisa dinyatakan makanan. Gue nggak tahu apa motif dibalik warung ini jual makanan cuy. Kalau dia jual sampah kayak gini, gue bisa bilang ini bukan makan, ini sampah. Ya jadi itulah jajaran ya top 5 set food versi gue di tahun. Sumpah ya gue tutup angin yang nyebar anjir. Jadi itulah jajaran top 5 set food versi gue. Kalau kalian punya saran-saran buat konten-konten Mamang Kuliner supaya lebih menarik, supaya kita 2023 bisa genjot ke 1 juta subscriber, amin. Tulis di kolom komentar. Segitu aja, sekian dari gue. Penutup akhir tahun gue akan kasih motivasi-motivasi. Sehat selalu, tetap semangat, dan salam sukses. Anjir, agen asuransi.